Selamat siang semuanya, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana tapi penting. Mungkin banyak dari kita merasa dunia ini kita itu bebas, bisa posting apa saja, pendapat, sesuka hati. Tapi sebenarnya setiap penelitian kita lakukan punya konsekuensi hukum dan etika. Sebagai warga negara digital, kita tetap terkait oleh aturan mengatur perilaku kita di dunia maya. Hari ini kita akan membahas bagaimana hukum dan etika bekerja di ruang digital serta bagaimana teknologi berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan demokrasi kita. Babak duanya. Babak dua, aduh. Lanjutnya babak dua, yaitu rambu-rambu hukum digital. Pertama, mari kita pahami kitab hukum dunia maya Indonesia, yaitu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang pertama, UU ITE. UU ITE mengatur perilaku kita di internet beberapa poin pentingnya. Yang ke satu, pencemaran nama baik. Misalnya seorang menulis cuitan di Twitter yang menjelekkan rekan kerjanya, itu bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan bisa dilaporkan. Kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah pernyataan yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya seperti komentar yang menghina agama tertentu di media sosial. Yang ketiga, penyebaran berita bohong atau hoax. Hoax biasanya memicu kepanikan atau perpecahan. Perilakunya dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU ITE. Selanjutnya, UU PDP melindungi data pribadi saat dan tidak disalahgunakan. Beberapa hal penting. Pertama, definisi data pribadi termasuk nama, nik, alamat, email, sosial, hingga data kesehatan. Kedua, hak pemilik data. Kita berhak tahu bagaimana data kita disimpan dan digunakan, serta berhak melakukan data tersebut tidak disalahgunakan. Tiga, untuk kasus misalnya kebocoran data pengguna aplikasi belanja online, itu termasuk pelanggaran perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada babak 3, yaitu teknologi dan wajah demokrasi. Sekarang kita bahas sisi lain, bagaimana teknologi bisa mendukung atau justru mengancam demokrasi. Yang pertama, pemanfaatan positif. Teknologi membuka ruang bagi partisipasi publik. Lewat petisi online seperti Change.org, masyarakat bisa menyuarakan aspirasi mereka. Media sosial juga memberi akses cepat terhadap informasi dan kebijakan pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada risiko dan tantangan. Yang pertama ada hoax dan disinformasi, berita palsu bisa membentuk opini publik yang salah, bahkan mengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, polarisasi dan echo chamber. Algoritma media sosial sering menentukan konten yang sesuai pandangan kita saja, membuat kita sulit mendengar pendapat berbeda, dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, buzzer dan propaganda digital. Ada akun-akun terorganisir yang sengaja dibuat untuk mengiring opini publik, bahkan menyebar kebencian atau propaganda politik. Selanjutnya yang terakhir ada babak 4. Sebagai warga negara digital, kita punya tanggung jawab yang besar dan harus mengingat 3 hal penting ini. Yang pertama, pahami hukum supaya kita tidak salah langkah di dunia maya. Yang kedua, hargai etika karena teknologi tanpa etika hanya akan menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk kebaikan agar demokrasi kita semakin kuat. Dan yang terakhir, saya ingin tutup dengan ajakan pikirkan dampak sebelum hukum, saring informasi sebelum menggunakan. Jadilah agen perubahan positif di dunia digital.